Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengar renungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita boleh berdoa, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami rindu akan pribadi-Mu. Penuhi kami dengan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan berfirmanlah bagi kami semua. Kami rindu sungguh-sungguh kami boleh menghidupi firman-Mu. Setiap kami diubahkan, cara pandang kami, pola pikir kami, pengertian kami semakin terus dibawa semakin mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami yang mendengar firman-Mu, urapi kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Allah yang pegang kendali. Firman Tuhan ini akan sama-sama kita bacakan di dalam Yesaya 21 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi semua. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, Babel seringkali disimbolkan sebagai kekuatan yang melawan Allah.
semua simbol perlawanan terhadap Allah melekat kepadanya. Misalnya, penyembahan berhala, sihir, perbuatan amoral, pelacuran, perzinahan, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, Babel seolah-olah sangat berkuasa dan menyombongkan diri. Apalagi ketika Israel sedang dalam pembuangan di dalam kekuasaan Babel. Kejatuhan Babel dipakai oleh perjanjian baru yang melambangkan bahwa akan ada satu hari saat kuasa kejahatan dan para penganiaya orang-orang percaya mengalami kejatuhan. Nama Babel telah dijadikan sebagai lambang metafora dari kuasa pemerintahan yang besar yang dengan hebat menindas dan menekan orang-orang percaya. Sepertinya tidak ada kekuatan lain di dunia yang bisa menandingi Babel. Siapa menyangka bahwa ada satu hari Babel juga akan jatuh, dan rasa sakit yang didapatkannya seperti penderitaan yang dialami oleh perempuan yang segera melahirkan. Saudaraku, Tuhanlah yang ternyata benar-benar mengendalikan keadaan. Hanya Tuhan sajalah pemegang kendali sesungguhnya. Walaupun kuasa penindas itu secara kuat luar biasa, tetapi mereka tidak ada apa-apanya sedikit pun pada masa penghakiman Tuhan. Saudaraku, sepanjang sejarah Alkitab dan Israel, ada saja sikap perlawanan dan permusuhan seperti Babel. Namun pada waktunya mereka pasti akan berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Pada awalnya mereka menang dan seperti tak terkalahkan. Namun cepat atau lambat, kuasa dunia itu akan dikalahkan oleh kemahakuasaan Allah. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa Babel kembali disimbolkan sebagai kekuatan yang menyesatkan dan melawan Allah. Dan di akhir zaman, melalui ayat-ayat ini dikatakan bahwa kembali dinubuatkan bahwa kuasa Allah akan merobohkan kekuatan yang melawan Allah. Nah, saudaraku, yang penting kita ingat dan kita renungkan adalah kita tidak perlu pesimis kalau melihat kuasa di dalam dunia yang melawan Allah. Akan tiba saatnya kuasa Allah menghancurkan kekuatan dari dunia ini. Karena Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pemegang kuasa di muka bumi yang ada ini. Dan kita juga boleh belajar yang menjadi bagian dari berbagai kekuatan yang melawan Allah melalui sikap dan praktek hidup sehari-hari yang ada di dunia ini. Patutlah dan biarlah sadar untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sudah datang. Hal ini kita lakukan supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak menghancurkan kita seperti Dia menghancurkan Babel. Saudaraku, selain itu kita juga boleh belajar jika kita ditindas oleh kekuatan yang jahat ataupun orang-orang yang lalim, apakah kita memiliki cara pandang yang melampaui manusia biasa dan melihat bahwa pemegang kuasa sesungguhnya adalah Tuhan? Saudara-saudaraku, mari kita boleh renungkan bersama-sama bahwa Tuhanlah yang menolong, yang memberikan kita pengharapan dan memberikan kita iman serta kesabaran, kesetiaan sampai mati, dan kita akan terus melayani Raja segala raja, yaitu Bapa yang kekal. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini.
Kita boleh belajar bersama-sama bahwa yang memegang kendali hidup kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita percaya dimanapun saat ini kita berada, kita boleh serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada satu kuasa pun yang di dunia ini yang bisa ataupun mampu memisahkan kita dari Allah. Demikianlah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pemegang kendali hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah kami senantiasa menaruh harap percaya kami hanya kepada Tuhan, hanya kepadamu saja ya Bapa. Kami percaya hari demi hari akan kami lewati dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang. Kami percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sepanjang hari ini, kami serahkan perjalanan hidup kami hanya kepada Tuhan. Sertai kami dengan keajaiban-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, selamat pagi, semangat terus di dalam berkarya. God bless you all.